لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tajwid, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun mati dan tanwin, yaitu apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, ada 6. Yang pertama adalah idhar halqi, yang kedua adalah idgham bi gunnah, yang ketiga adalah idhar mutlak, dan yang keempat adalah idgham bila gunnah, dan yang kelima adalah iqlab, dan yang terakhir yang keenam adalah ikhfa hakiki. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama adalah idhar halqi, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin, baik itu fathah tanwin, kasroh tanwin, maupun dhammah tanwin, yang bertemu salah satu huruf yang 6, yaitu alif atau hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho. Ya. Cara membacanya harus jelas. Ya. Membaca nun sukun sesuai makhraj dan sifatnya, maksudnya harus jelas. Langsung ke contoh. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan hamzah. Contohnya min ahli. Ya. Yang kedua, nun sukun bertemu dengan ha. Contohnya man hajaro. Yang ketiga, fathah tanwin bertemu dengan ain. Contohnya haqqon ala. Yang keempat, nun sukun bertemu dengan ha. Contohnya min haitsu. Yang selanjutnya, yang kelima, dhammah tanwin bertemu dengan ghain. Contohnya warabbun ghafurun. Dan yang terakhir, nun sukun bertemu dengan kha. Contohnya wal munkhaniqatu. Ya. Bacaan idhar itu cara membacanya harus jelas sesuai dengan makhrajnya. Lanjut ke pelajaran yang kedua, yaitu idgham bi gunnah. Rumusnya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Ya. Cara membacanya meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya dan disertai gunnah 2 sampai 3 harokat. Ya, masuk dengan dengung. Kalau kita singkat biasanya idgham bi gunnah, cara membacanya itu masuk dengan dengung. Ya, langsung ke contoh.
Contoh yang pertama yaitu apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Contohnya mayyaqulu, ya, masuk ke huruf selanjutnya dan ditahan sekitar 2 sampai 3 harokat. Contoh yang kedua, amilatun nasibah. Ya. Contoh yang ketiga, mim masad. Ya. Dan contoh yang terakhir, khairu wa abqa. Ya. Itu adalah idgham bi gunnah. Namun di sini ada syaratnya yaitu harus 2 suku kata. Ya, di sini ada pengecualian apabila nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kata, maka tidak lagi disebut dengan idgham bi gunnah. Akan tetapi kalau dalam satu kata disebut dengan idhar mutlak. Dan cara membacanya juga harus jelas seperti idhar. Contohnya yang dalam satu kata yang harus dibaca idhar atau jelas, yaitu ad-dunya, bun ya nun, kin wa nun, shin wa nun. Ya, karena ini dalam satu kata maka ini disebut bacaan idhar mutlak. Ya. Selanjutnya yaitu idgham bila gunnah. Rumusnya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 2, yaitu lam atau ro. Ya, cara membacanya meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya tanpa gunnah. Singkatnya, masuk dengan tanpa dengung. Ya, untuk contohnya, yang tanwin bertemu dengan huruf lam, rizqallakum, ya, tanpa gunnah. Contoh yang kedua, mirrabbihim, ya, masuk ke huruf sebelumnya selanjutnya tanpa dengung. Ya. Selanjutnya adalah iklab. Rumusnya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, huruf iklab hanya ada satu, gampang ingat, yaitu hanya ba. Cara membacanya mengganti nun sukun dengan mim sukun dan disertai gunnah. Ya, nun sukun atau tanwinnya diganti menjadi mim dan disertai gunnah 2 sampai 3 harokat. Langsung ke contoh. Contoh yang pertama yaitu tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, sami'an basiron. Ya. Tanwinnya diganti menjadi mim dan ditahan sekitar 2 atau 3 harokat. Contoh yang kedua, amba'ahum. Ya, itu contoh yang nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Rumusnya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dod, po, do, fa, qof, dan terakhir kaf. Ya,
Cara membacanya menyamarkan nun sukun dan disertai gunnah 2-3 harokat. Langsung ke contoh, apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf to. Cara membacanya samar dan ditekan sekitar 2-3 harokat. Yaitu yang tiquna. Ya, contoh kedua, tanwin bertemu dengan dal. Ma'in dafiq. Ya. Contoh ketiga, nun sukun bertemu dengan huruf shin. Insya'a. Ya. Contoh selanjutnya, dhammah tanwin bertemu dengan huruf fa. Umyun fahum. Ya. Contoh selanjutnya yaitu dhammah tanwin bertemu dengan huruf jim, yaitu fasabrun jamil. Ya. Contoh selanjutnya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf shod. Contohnya yang surukum. Dan contoh yang terakhir yaitu nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Contohnya ankana. Ya. Demikian contoh-contoh bacaan ikhfa hakiki. Ya. Mari kita rangkum. Untuk hukum bacaan nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu ada 6 hukum. Yang pertama adalah idhar halqi. Rumusnya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu alif atau hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho. Cara membacanya harus jelas sesuai dengan makhrajnya. Adapun yang kedua adalah idgham bi gunnah. Ya, rumusnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya masuk dengan dengung. Akan tetapi syaratnya harus dalam 2 kata. Kalau dalam 1 kata, yaitu nanti disebut dengan idhar mutlak. Ya. Yang selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Cara membacanya tadi masuk tapi tanpa dengung. Ya. Yang selanjutnya nomor 5 adalah iqlab, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin diganti menjadi huruf mim dan ditahan sekitar 2-3 harokat disertai dengung. Dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, po, do, fa, qaf, kaf. Demikian pembahasan
Hukum nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kalian merasakan ada manfaatnya, silahkan klik tombol subscribe dan sebarluaskan ke teman-teman kalian supaya video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhir qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.